itu baru mama akan hadir. Karena itu saya mulai yang depresi, ngayal atau apa, atau yang mulai emosi naik turun itu mulai pas hari ketiga kedua gitu. Jadi kalau sekarang dia nggak mungkin temenin. Kalau sekarang kan cuma diimpus doang sebentar selama 1 jam, terus itu pulang. Semoga kemonya lancar ya sayangnya Yuli. Mama doain buat Yuli. Semoga Yuli sehat selalu. Ya mungkin dia kadang-kadang ya sedih. Sebenarnya mama juga nggak mau ngomongnya sedih. Jadi mama tuh kan kadang-kadang mama juga kasihan sama dia. Mama kasihannya. Mama kasihannya sama dia. Dia kerja juga. Dia udah harus kerja. Habis kerja dia harus di rumah sakit. Dia habis kemo. Tetap dia harus kerja. Kamu juga sedih kadang-kadang, kasihan ngeliat dia gitu. Ketegaran Jupe menjalani proses kemoterapi seorang diri di sebuah rumah sakit di Jakarta itu pun menjulangkan teka-teki baru. Pasalnya ketika menderita kanker serviks di awal di tahun 2014 lalu, Jupe total menjalani pemeriksaan medis hingga kemoterapi di sebuah rumah sakit elit di negeri Singapura. Tapi kini ketika kembali diguncang sakit kanker serviks untuk yang kedua kalinya, maka keputusan Jupe yang memilih menjalani kemoterapi di rumah sakit di Jakarta, Indonesia pun menjulang tanya. Ada apa dengan Jupe? Dikabarkan telah menjual mobil, bahkan rumah untuk biaya berobat. Mungkinkah ekonomi Jupe jadi terpuruk sehingga memilih untuk berobat di Indonesia dan bukannya di Singapura? Entahlah. Yang jelas, melawan sakit kanker untuk yang kedua kalinya, kini Jupe diwajibkan untuk menjalani istirahat total selama 2 bulan. Sebuah rentang waktu yang konon membuat Jupe ketakutan. Kemarin kan yang diradiasi kan memang di perut. Jadi pas habis radiasi tuh, karena diradiasi perut tuh, ininya tuh pas kemarin di sini juga kan, jadinya saya nggak bisa kontrol pita suara saya. Sementara saya tahu kan semuanya harus dari ngomong, dari nyanyi itu baru saya dapetin nafkah. Jadi makanya kemarin saya paksa di ulang tahun apa gitu, saya paksa ulang tahun TV, saya paksa untuk bernyanyi karena kalau saya nggak paksa nyanyi, saya takut kehilangan suara saya. Makanya saya nyanyi terus. Ya memang benar dia jual rumahnya ada di rumah, jual. Tapi kan dia ada rumah satu lagi, dia pindah ke rumah satu lagi. Memang dia jual mobil memang untuk berobat. Ya nggak masalah. Mama rasa semua dibalik ini semua pasti nanti waktunya akan indah buat Yuli. Sekarang karena mamanya juga besarin hati dia gitu. Nanti kalau ngeliat suka sedih tuh lihat dia. Dia sendiri tegar, hatinya tegar. Dalam keadaan sakit aja dia masih kerja. Itu yang mama tuh sebagai orang tua kadang-kadang salut, kasihan, tapi mamanya juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi makanya kemarin saya paksa di ulang tahun apa gitu, saya paksa ulang tahun TV, saya paksa untuk bernyanyi karena kalau saya nggak paksa nyanyi, saya takut kehilangan suara saya. Makanya saya nyanyi terus. Ya memang benar dia jual rumahnya ada di rumah, jual. Tapi kan dia ada rumah satu lagi, dia pindah ke rumah satu lagi. Memang dia jual mobil memang untuk berobat. Ya nggak masalah. Mama rasa semua dibalik ini semua pasti nanti waktunya akan indah buat Yuli. Sekarang karena mamanya juga besarin hati dia gitu. Nanti kalau ngeliat suka sedih tuh lihat dia. Dia sendiri tegar, hatinya tegar. Dalam keadaan sakit aja dia masih kerja. Itu yang mama tuh sebagai orang tua kadang-kadang salut, kasihan, tapi mamanya juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu.
Senada dengan Julia Perez, perang melawan kanker juga tengah dijalani oleh Aldi Taher. Hanya saja berbeda dengan Jupe yang kerap memperlihatkan senyum tenang. Kemarin Aldi yang menjalani pengobatan kemoterapi ketiga kali di sebuah rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tak mampu menutupi debar-debar gugup dan takut menghadapi proses kemoterapi. Sebab tak banyak yang tahu, proses kemoterapi tahap ketiga yang harus dijalani Aldi kemarin mengandung resiko kerontokan rambut. Tak ayal, meski sudah ditemani Georgia Aisyah sang istri, kemarin Aldi pun memasuki ruang kemoterapi dengan ekspresi cemas seperti berikut ini. Jujur sih nervous ya, padahal udah kemo kedua, ini yang ketiga. Aku bilang ke istri, sekarang aku nervous sih, wajar ya nervous ya, karena kemonya nanti 11 jam. Dokter bilang sih, ya kalau masalah rontok tuh tergantung kondisi badan gitu, bisa kemo kedua, ketiga. Tapi kalaupun nanti rontok rambutnya dan nanti efek kemonya rontok, ya udah ikhlas, bismillah gitu. Dan doain demi saya di bismillah. Doain ya temen-temen ya. Semangat. Nervous nih jujur saya. Dan sebuah pemandangan mengejutkan pun tertuang ketika proses kemoterapi Aldi Taher dimulai. Pasalnya, jika selama ini Aldi mengaku memiliki benjolan di bagian leher, tapi ketika menjalani kemoterapi ketiga, sebuah benjolan terlihat tumbuh di bagian dada Aldi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kanker yang mengguncang Aldi? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, seolah tak tahan melihat kegelisahan dan ketakutan Aldi menjalani kemoterapi, Georgia Aisyah terlihat sangat sabar, penuh kasih sayang menyemangati Aldi yang uniknya seakan tak mau berjauhan dari sang istri hingga menciptakan pemandangan romantis di tengah situasi prihatin seperti ini. Rehydrasi dulu 3 jam dengan cairan jurus ini Desos 5%. Dan rehydrasinya biasanya 1000 cc selama 3 jam. Allah. Kalau ditanya sedih, ya jujur sedih. Cuman kita nggak boleh larut dalam kesedihan. Ditanya kepikiran, pasti kepikiran. Setelah kemo kedua, Aldi sih ngerasain benjolan di leher mengecil. Cuman yang benjolan yang di dada ya itu nggak kelihatan karena di dalam dekat paru-paru. Jadi tapi intinya kan kita minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ikhtiar berobat. Mudah-mudahan dengan kemoterapi ini sel kankernya hilang, karena kita harus berjuang dengan waktu nih, karena berlomba dengan waktu, karena kalau misalkan kita nggak ikhtiar berobat gitu ya, dia sel kankernya bisa berkembang gitu. Jadi bismillah, makanya hari ini Aldi kemo ketiga, kita semangat, kita nggak boleh kalah lawan cancer, kita nggak boleh ngedrop, kita harus positive thinking, bismillah.